Oye, chinga tu madre. Eso. Bingo! Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Komandan Ray bersama rekannya yang sekarang menuju ke suatu tempat, dialah yang bernama Wash. Mereka berdua ternyata adalah Badan Intelijen Narkotika Amerika atau disebut dengan polisi DEA. Sekarang mereka sudah persiapan untuk melakukan penggerebekan. Ya. Singkat cerita, tiba di sebuah pom bensin di mana seseorang pun langsung mengatakan kepada Ray bahwa pom bensin ini telah tutup. Sehingga mereka pun langsung memaksa dengan menodongkan senjata supaya pergi dari tempat ini. Namun tiba-tiba saja ada panah bius langsung menyambarnya. Disinilah mereka pun beraksi. It's go time. Oh man. Put my favorite shirt on. Kemudian sisi yang lain di waktu yang sama kita diperlihatkan sekelompok anak muda murid SMA. Dialah yang bernama Cody, yang sekarang melihat gadis cantik yang baru saja pindahan. Dialah yang bernama Teresa, di mana Cody menginginkan Teresa untuk bisa PDKT karena dia adalah tipe wanita dirinya. Singkat cerita, kembali lagi kepada Ray bersama tim pasukan khususnya. Mereka pun telah menemukan sebuah terowongan. Tanpa basa-basi mereka pun langsung menyusuri terowongan tersebut. Diduga ini adalah tempat penyelundupan. Akan tetapi, ketika melihat semua orang sedang melakukan persiapan, disinilah bom telah dipasang. Shit was tighter than a nut. Sungguh sangat disayangkan sekali, operasi kali ini tidak menghasilkan apapun. Namun salah satu dari timnya Ray telah meninggal. Kemudian sisi yang lain, setelah mendapatkan kabar seseorang tim pasukan khusus telah meninggal, ternyata itu adalah ayahnya dari salah satu yang bernama Jesse. Sekelompok tempat ini adalah teman-temannya Cody. Mereka semua adalah para putra polisi DEA yang sekarang sedang menyamar. A man who cared deeply about his community, most of all his family. Singkat cerita, seluruh para polisi yang sekarang melakukan upacara pemakaman dengan penuh bela sungkawa.
Sedangkan sisi yang lain di sebuah markas kartel mafia Meksiko, mereka pun langsung mengetahui karena salah satu anggotanya telah menjadi tikus dari para polisi. Rats. Seorang bos besar kartel mafia Meksiko, di mana mereka telah mengetahui salah satu dari anak buahnya telah menghubungi DEA. Dia adalah orang yang paling berbahaya, yang bernama Bos Bonito. Sehingga dia yang telah melihat gerak-gerik dari seluruh para anak buahnya, melihat ada salah satu dari mereka yang telah mencurigakan. Dan ini menjadi sebuah peringatan kepada semua orang, siapapun yang menjadi tikus pasti akan mati. Dan disinilah dieksekusi sampai tuntas. Selang beberapa hari kemudian, Cody yang telah melihat Teresa ternyata satu kelas dalam pelajaran kimia. Mereka berdua pun saling mengenal satu sama lain sampai curcol bersama. Hingga pada akhirnya kedekatan mereka berdua pun semakin lengket. Tak terasa ketika malam hari di suatu tempat, Wash bersama Komandan Ray sekarang menuju ke sebuah kafe. Bertemu dengan anggotanya Bonito, mengatakan bahwa Bonito telah mengirimkan seorang wanita bernama Natalie. I heard Benito's sister lives in El Paso. I was just here under a fake name. Amable. Gracias. Kemudian keesokan harinya Jesse yang sudah persiapan untuk pindah rumah dan pindah sekolah karena ayahnya sekarang sudah meninggal dan tidak bekerja. Uang pensiun ayahnya tidak cukup untuk membayar sekolah dan ngontrak rumah di tempat ini. Akhirnya Jesse langsung berpamitan. Melihat apa yang telah terjadi, di mana Cody langsung menceritakan kepada ayahnya. Dia mengatakan bahwa ini semua tidak sepadan. Setting up a GoFundMe for him. We'll do what we can. Kemudian tiba-tiba saja Wash langsung mengatakan kepada Ray bahwa salah satu dari anggota DEA telah menggerebek markas Bonito, di mana mereka pun harus datang ke tempat ini. Akhirnya Cody langsung diajak sebelum pulang ke rumah. Dia langsung melihat dari kejadian di TKP, di mana para polisi ini telah menyita gepokan uang tunai. Bisa jadi ini adalah uang dingin yang bisa diselundupkan oleh para polisi. Singkat waktu akhirnya Cody langsung datang terlebih dahulu ke markas, di mana ayah bersama orang-orang timnya pun sedang melakukan rapat paripurna. Cody langsung melihat mading, di mana dia mempunyai sebuah ide. And if she isn't a pet. Singkat waktu akhirnya Cody langsung bertemu dengan teman-teman sebayanya. Itu adalah para putra polisi. Yang pertama adalah Denny, dia adalah seorang wanita. Dia yang telah bekerja sama bersama Ray bersama ibunya. Yang kedua adalah Yvonne, dia adalah putri dari seorang polisi juga. Dan ketiga adalah Kyle. Dan mereka semua telah bekerja sama untuk sekolah di tempat ini. Kemudian Cody mengatakan kepada semua teman-temannya untuk mempunyai sebuah rencana mencuri uang mafia di beberapa markasnya Bonito. Dan ini adalah untuk bisa diberikan kepada Jesse supaya dia tidak pindah sekolah dan bisa membeli rumah fasilitas yang ada di kota ini. Sehingga mereka pun setelah dipertimbangkan akhirnya setuju. We can do this. But it has to be all of us. Singkat cerita, ketika waktu malam seperti biasa Wash bersama Ray akan menemukan informan itu. Namun tiba-tiba saja informan telah dibuntuti oleh anak buahnya Bonito, sehingga langsung dieksekusi mati. Hampir saja Ray terbunuh dalam situasi tersebut. Namun untungnya Ray telah membawa salah satu dari anggotanya Bonito yang telah berhasil dibekuk. Namun dia mengatakan kepada seluruh polisi DEA bahwa semua akan mati dan sesuai rencana. Natalia Cabrera is in El Paso. They're gonna find you and they're gonna wipe you out. Kemudian sisi yang lain di waktu yang sama, ternyata Cody bersama kawan-kawannya yang sudah membawa sebuah peralatan dari ayahnya. Mereka pun langsung sedang melakukan pengintaian dalam salah satu markasnya Bonito yang sekarang sedang sepi seperti rumah biasa.
Setelah melakukan rencana yang sangat matang ketika siang hari, mereka pun langsung siap untuk bergegas menggunakan beberapa peralatan dengan helm dan penglihatan malam. Ketika mereka masuk ke dalam rumah tersebut, mereka pun langsung menyalakan penglihatan malam untuk bisa melihat siapakah ada orang yang ada di tempat ini. Akan tetapi, karena gugup, di mana situasi pun menjadi kacau. I can't see. Money! You're making a big mistake! Cody, clear! It's insane. Sungguh mengerikan sekali. Namun untungnya mereka berhasil membawa uang satu gepok dalam situasi tersebut. Akan tetapi uang itu belum cukup untuk bisa menyelamatkan Jesse. Sehingga mereka pun langsung berpikir untuk rencana yang kedua. Kemudian esok harinya di markas tersebut ternyata ada 2 korban dan telah dibunuh oleh Cody. Sehingga mereka pun telah menemukan sebuah helm penglihatan malam milik DEA. We found a helmet with night vision. I'll be dumb enough to steal from him anyway. I doubt they even know who it belonged to, right? Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, Cody mengajak Teresa untuk kencan di malam hari. Kedekatan mereka berdua semakin lengket saja, sampai-sampai mereka pun langsung merencanakan untuk bisa bertemu dengan orang tua masing-masing. Dengan penuh rasa cinta, akhirnya mereka berdua pun langsung menunjukkan sebuah tanggal dan waktu. Yeah, no, we're getting settled in. Kemudian ketika Cody setelah pulang, dia pun langsung mengajak kepada teman-temannya untuk menjalankan rencana yang kedua, yaitu ada sebuah mobil pengiriman uangnya Bonito, di mana ini akan mendapatkan uang yang sangat banyak, bahkan lebih dari ekspektasi dari mereka. Sesuai informasi bahwa mobil ini adalah tempat pencucian uang gelap Bonito. Very smart this time that I'm into. Recon. Shit. Singkat cerita, hari demi hari mereka pun langsung menyusun sebuah rencana dan melakukan pengintaian terhadap mobil isi uang yang sangat banyak. Setelah dibuntuti dari rute ke rute, mereka pun langsung menempelkan sebuah alat pelacak sehingga dia mengetahui kemanakah mobil itu selalu menuju. Singkat cerita, akhirnya disinilah waktunya tiba perampokan. Let's go! Oye, cabrón. ¡Chinga tu madre! Bingo! Sungguh mengerikan sekali. Imbasnya adalah para polisi DEA yang sekarang sedang kacau. Seorang pria yang bernama El Faijo, dia adalah supir dari mobil tersebut yang sekarang sedang terkapar, ditangkap oleh DEA. Sehingga dia pun langsung mengatakan bahwa mobil itu adalah mobil yang sangat penting bagi Bonito. Entah siapa, dan bisa dalam gerak-geriknya mereka semua adalah orang amatir, bukan profesional. Yeah, I can tell you about the beer truck. Kemudian sisi yang lain, Bonito yang sekarang sedang marah besar bahwa salah satu mobilnya telah dibajak oleh orang yang tak dikenal. Entah siapakah orang tersebut. ¡Son ellos! La DEA no opera así. ¡Hijos! ¡A sus mascotas! ¡Atrápalos!
Kemudian 1 minggu telah berlalu, di mana Cody setelah mendapatkan uang itu mengajak kepada Teresa untuk hiking bersama. Namun dalam kesunyian gunung yang sangat tinggi, akhirnya mereka pun langsung meluapkan apa yang menjadi rasa di dalam dada. It was so sad we couldn't. I held your hand like glue. So are you gonna go back to ignoring me after this? Sungguh tak percaya di mana Cody melakukan cocok tanam bersama Teresa. Ketika Cody sedang lengah, di mana Teresa pun malah melihat-lihat kamarnya Cody. Terdapat sebuah foto ayah bersama ibunya yang sekarang sudah mati, dan dia pun melihat dengan tatapan berbeda. Sisi yang lain, kita diperlihatkan markasnya Bonito. Ternyata mereka semua telah menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Seorang wanita yang telah dikirim oleh Bonito bernama Natalie. Dia adalah intel dari Bonito, mendapatkan sebuah foto Komandan Ray. Dia adalah orang paling berbahaya dan akan menjadi target pemburuan. Selang beberapa lama kemudian, di mana Cody telah membuka laptop ayahnya dengan mengakses beberapa data kasus dari Bonito, dia pun langsung mendapatkan sebuah pengiriman yang sangat super besar di suatu tempat. Namun esok harinya Jesse langsung mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah berdonasi. Dia tidak mengetahui uang itu adalah uang hasil perampokan. Oh, if only he knew. Alright, I got plans for the next one. You get a little something for us this time. Kemudian setelah selesai video call bersama Jesse, di mana Cody mengatakan kepada teman-temannya, kita harus melaksanakan misi yang terakhir untuk bisa mendapatkan uang tersebut dengan kehidupan nyata. Namun tiba-tiba saja Danny sempoyongan. Oh my god, Danny! Want some water? Okay? Akibat kejadian dari minggu yang lalu, ternyata Danny mengalami gegar otak setelah dihajar ketika melakukan perampokan. Sang ayah pun langsung bertanya apa yang terjadi terhadap Danny. Namun Cody hanya menceritakan dia jatuh dari tangga. Cody. Yeah. Okay. Yeah. See ya. Kemudian Cody kembali ke ruangannya Danny. Dia pun langsung mengatakan kepada Cody, memohon untuk menggagalkan rencananya. Karena apa yang dilakukan oleh ayahnya itu adalah Komandan Ray. Itu adalah rasa cinta kepada Cody. Walaupun seorang ayah tidak bisa meluapkan rasa cintanya, namun dia ingin bahwa Cody tetap dalam keadaan selamat. It's that he loves you. Your dad loves you, Cody. Singkat cerita, akhirnya Cody tetap saja teguh dalam pendiriannya. Dia langsung bertemu dengan Kyle untuk bisa merencanakan dan akan membajak sebuah mobil pengiriman. Namun karena pembajakan tersebut adalah hari tepatnya untuk makan malam bersama keluarga dan Teresa, sehingga dia pun langsung mengatakan untuk bisa mengundurnya. Dan Cody meminta izin kepada ayahnya untuk makan malam bersama seorang wanita dan keluarganya. Her and her mom could come over this Friday for dinner. Cold, right? Okay. Of course. Yeah. See ya. Singkat cerita, keesokan harinya sesuai dengan rencana apa yang dipikirkan oleh Cody bersama Kyle. Ia pun menuju ke sebuah terminal untuk bisa melakukan persiapan. Ketika di malam hari tanpa diketahui oleh Cody, ternyata Komandan Ray bersama para timnya pun sudah berada di tempat yang sama untuk melakukan penyergapan tentang sebuah pengiriman tersebut. Ketika situasi sesuai dengan jam dan rencana, akhirnya Cody beraksi. No! What the hell? Ray, what are we doing? Shit! No keys! No keys! Here they are. DEA! Everyone on the ground! Oh shit! Kyle, run! DEA! On the ground! Let's go! Sungguh tidak dapat dipercaya di mana Ray telah melihat anaknya mengendarai mobil tersebut. Cody yang telah mengenakan sesuai ada di CCTV, dia pun membuat hati sang ayah menjadi hancur. Tetapi Wash yang ada di ujung jalan, dia pun akan menyergapnya, di mana Ray meminta untuk menghindar. God damn it!
Singkat cerita di mana Cody dan Kyle sekarang menemui Yvonne di suatu tempat untuk bisa membongkar muatan. Namun yang dicengangkannya adalah ternyata isinya adalah hanya sebongkah narkoboy dengan ratusan juta rupiah. Tidak ada uang tunai. Need this. They're gonna be looking for I know. it. And what? Singkat waktu malam hari, untungnya Cody sekarang sudah ada di kamarnya, sehingga Ray pun merasa heran kenapa dia sudah ada di tempat ini. Dengan penuh rasa hati kesal. Cody, come out here. Oh, damn it. Sungguh tanpa diduga, ternyata malam ini adalah Teresa bersama ibunya. Dialah yang bernama Lydia. Ternyata ibunya ini adalah Natalie, informan dari Bonito. Sehingga mereka pun langsung datang ke tempat ini untuk melakukan pengintaian. Tanpa disadari oleh Komandan Ray bahwa Teresa dan Natalie ataupun Lydia adalah orang berbahaya. Sehingga di mana Teresa sedang memasang alat penyadap di tempat ini, melihat ada sebuah koin yang selalu dipakai oleh kelompok mafianya, di mana mereka pun sudah pasti bahwa ini adalah target pemburuan. Dan tiba-tiba saja setelah melakukan obrolan yang sangat panjang, di mana Teresa langsung pamit. Family's hard. Oh. Thank you so much. Thanks for coming. Thank you. Setelah Natalie dan Teresa pergi, Cody meminta izin kepada ayahnya untuk beristirahat. Namun Teresa dengan matanya sangat sinisnya, dia pun langsung memberikan sebuah rencana untuk menculik Danny. Sehingga Cody pun langsung diberikan hubungan telepon oleh Teresa untuk mengambil muatan mobil tersebut. Kalau tidak, Danny mati. Cody, don't come over here. I'm gonna send you a location. Yes. Guess I'll see you soon. Situasi pun menjadi kacau. Cody langsung memberikan sebuah alamat untuk datang ke tempat tersebut melalui Google Maps. Namun dia dengan ancaman bahwa ayahnya bersama para timnya tidak boleh tahu. Hanya Cody bersama muatannya saja harus datang ke lokasi itu. Cody yang telah mempersiapkan diri membawa beberapa peralatan, dia pun langsung mendorong mobilnya dan menyalakan mobil ketika situasi sudah jauh dalam rumahnya. Akan tetapi dua pembunuh bayaran langsung datang ke rumahnya Cody. Mendengar ada suara gerusuk, akhirnya Ray langsung bangun. Sungguh tanpa diduga, untungnya Ray selamat. Melihat mobilnya Cody sekarang sudah tidak ada, dia langsung memberikan pesan bahwa dia akan datang ke rumah sakit. Namun ternyata dia hanyalah alasan saja untuk membawa muatan mobil ini ke suatu tempat sesuai perjanjian dengan Teresa. But I'm here now, and she's not in her room. Matthews is freaking out. On it. Listen, brother. Everything should be fine, okay? Singkat cerita, tiba di suatu tempat Teresa yang sekarang sudah disekap. Akan tetapi tanpa diketahui oleh siapapun, ternyata Ray telah menyadap handphonenya Cody datang ke suatu tempat membawa pasukan. Ketika Cody mengancam akan meledakkan tempat ini, lalu tiba-tiba We are! Kill these motherfuckers! Situasi pun langsung gempar, di mana Cody telah mengikuti Danny sekarang sedang disekap. Dia pun langsung ditodong senjata. Ray, where are you? Dad, I'm sorry. Dad, sorry. Tanpa basa-basi, Cody langsung dihajar oleh ayahnya dengan sejadi-jadinya. Namun Ray sambil berbisik bahwa Cody pun telah diculik oleh mereka dan ini menjadi korban. I love you, Cody. I love you, son. Selang beberapa lama kemudian di sisi yang lain, di markasnya mafia,
Sekarang Teresa menjadi bos besar mafia, penerus Bonito. Kakeknya yang sekarang sudah terkapar, dia pun langsung mengakhiri hidupnya untuk bisa menguasai semuanya. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, Cody bersama kawan-kawannya pun langsung bertemu dengan Jesse, mengucapkan selamat bahwa dia tidak jadi pindah. Namun Teresa datang untuk membawa denda. Ya, sayang sekali film pun harus berakhir. Bagaimanakah tanggapan para penonton setia tentang film ini? Pastinya sangat mengerikan sekali. Langsung tulis di kolom komentar. Pasti film ini akan ada kelanjutannya. Namun sayang sekali baru liris pada tahun 2025. Yang jelas kita semua tidak sabar untuk menunggu bagaimanakah tindakan Teresa yang sekarang sudah menguasai semua akses mafia dari Bonito bersama para konco-konconya, dan sekarang dia mempunyai sebuah dendam kusumat kepada Cody yang telah membantai keluarganya. Apakah Teresa berhasil untuk bisa menjayakan kembali dalam sebuah kartel mafia Meksiko? Pastinya ini semua akan menjadi film yang sangat seru sekali, apalagi pemainnya masih segar-segar. Ya, begitulah kira-kira. Namun apakah Cody akan mempunyai sebuah pikiran dewasa untuk selanjutnya? Pastinya kita semua harus bisa melihat di sequel selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama KDGC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.